saya Marnawa. Saya adalah guru biologi di SMK Negeri 8 Bonyu. Saat ini saya terdaftar sebagai peserta PPG Daljak untuk bidang studi geologi di LPTK Universitas Negeri Manado. Dan saat ini saya akan menyajikan video dokumentasi kegiatan pembelajaran yang diterapkan di sekolah untuk memenuhi salah satu tugas akhir UKM PPG, yaitu untuk uji kinerja UI. Saat ini saya akan menyajikan video dokumentasi kegiatan pembelajaran yang saya terapkan setelah mengikuti tahapan proses pembelajaran pendidikan profesi guru dalam jabatan. Dan video dokumentasi ini untuk digunakan dalam UKIN PPG Daljak Biologi di LPTK Universitas Negeri Manado. Setiap harinya, di setiap pagi ada satu budaya yang diterapkan di sekolah kami, yaitu mengadakan senyum, sapa, sopan santun. Jadi sebelum masuk ke kelas, para siswa akan saling bersalaman dengan siswa dan guru-guru dengan guru-guru. Kegiatan pembelajaran yang saya dokumentasikan untuk UKIN ini yaitu pembelajaran biologi di kelas 10 AT. Untuk materi perubahan lingkungan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam. Assalamualaikum nak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, silakan dibersihkan dulu di samping kanan kirinya. Apakah terdapat sampah? Jika terdapat sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, ada yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Nasita untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Baik sekali ya, akan hadir semua. Silakan Andaku semua berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Sudah selesainya? Oke. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apa tadi atas? Gambar pencemaran air karena sampah. Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Sita. Karena masyarakat membuang sampah di sungai. Iya, baik sekali. Biasanya terjadi di mana kejadian tersebut? Di sungai. Iya. Pernahkah kalian melihat kejadian tersebut di sekitar kalian? Iya. Bagaimana dengan manusia di tempat itu? Apakah mereka sehat atau tidak? Tidak. Merugikan atau tidak? Baik, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Apa yang mereka lakukan? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Nabila. Membersihkan sampah di aliran sungai. Iya. Mengapa kira-kira mereka mau membersihkan sampah itu? Padahal tempatnya kotor. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Rizal. Karena anak muda itu peduli lingkungan. Iya, karena anak muda itu peduli terhadap lingkungan. Jadi mulai sekarang kalian harus menjadi anak muda yang peduli lingkungan. Kalian mau jadi anak muda peduli lingkungan? Ya, jadi contoh kecil yang bisa kalian lakukan di sekolah yaitu membuang sampah pada tempatnya. Baik, untuk materi hari ini ialah perubahan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu membuat solusi dari dampak perubahan lingkungan melalui eksplorasi masalah dan diskusi. Jadi sebentar
Banjir bandang terjadi akibat meluapnya air Sungai Lematang usai selama 2 hari terjadi hujan deras. Tak hanya mengakibatkan kerusakan rumah, banjir juga merusak lahan persawahan warga. Saat ini banjir bandang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Lahar. Sejumlah akses jalan warga pun lumpuh akibat meluapnya air Sungai Lematang. Pendataan warga masih dilakukan usai petugas gabungan TNI Polri mendapat kabar ada seorang warga yang tewas terseret banjir. Kita bergabung dengan Reski Oktora, jurnalis Kompas TV. Reski, apa saja dampak dari banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lahar ini? Baik, selamat sore info dan juga saudara. Adapun banjir bandang yang terjadi di Lahar Sumatera Selatan ini akibat meluapnya air Sungai Lematang dan pada pukul 7 pagi tadi akibat selama 2 hari terakhir ini hujan disertai angin kencang ini melanda kota Lahar, Kabupaten Lahar Sumatera Selatan. Untuk dampak banjir saat ini ratusan rumah keluarga terendam di 6 kecamatan, yakni ada Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Bunga, Binjai, Jumailu, Selatan Selatan, Kecamatan Tinggi, Timur, dan Tinggi Selatan. Yang saat ini petugas gabungan mulai dari BPBD Lahar, Basarnas dan juga TNI Polri sedang melakukan evakuasi dan juga pendataan untuk warga. Namun untuk sementara ini belum dipastikan berapa rumah dan juga warga yang mendapatkan banjir ini karena masih dilakukan pendataan. Untuk saat ini dikabarkan 1 orang tewas yang berumur 11 tahun akibat terseret air banjir bandang. Ya, 1 korban dilaporkan meninggal dunia akibat terseret banjir bandang. Ada korban lainnya, Reski? Baik, untuk saat ini petugas masih melakukan pencarian ataupun melakukan evakuasi warga. Ketika warga saat ini masih berdiam ataupun berdiam di rumah keluarga dan mendapatkan lebih tinggi dari lokasi banjir. Sehingga juga petugas saat ini sedang melakukan pendirian untuk pengungsian dan juga dapur umum untuk mengingatkan warga tersebut yang saat ini juga masih mengungsi atau berdiam di rumah keluarga yang tidak terdampak banjir. Untuk saat ini juga pihak gabungan tersebut masih melakukan upaya pencarian terkait dengan beberapa laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Apakah ini kali pertama Sungai Lematang ini meluap? Setelah kalian menonton dan menyimak video tersebut, informasi apa yang dapat kalian temukan? Saya Bu. Ya, silakan Ustaz. Banjir bandang mengakibatkan kerusakan rumah. Iya. Nah, apa penyebab terjadinya banjir? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Ustaz. Adanya penebangan pohon yang mengakibatkan banjir. Ya, ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Lilis. Karena pembahasan sederhana. Ya, masih ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Meluapnya air ke atas turunnya air hujan. Iya, baik sekali Ustaz. Nah, Ibu bertanya lagi ya, bagaimana dampak yang timbul akibat perubahan lingkungan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan bisa. Merugikan karena dapat merusak perubahan dan bahkan ada beberapa korban tewas terseret banjir. Iya, baik sekali. Baik, Ibu akan menampilkan materi singkat di PowerPoint. Silakan disimak baik-baik. Perubahan lingkungan adalah perubahan pola dan intensitas unsur lingkungan dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen
Yusuf. Kelompok 5 Dipas, Rizal, Imran, Nabil. Ya, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu yang membaca LKPD-nya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, silakan ditulis nama ketua kelompok, anggota kelompoknya, dan langkah kerjanya sudah tertera di LKPD-nya. Silakan disimak baik-baik. Dari setiap kelompok saya sediakan satu video ya. Nah, linknya situ sudah tertera, sudah ada linknya dan shortcut-nya. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Ibu kasih waktu selama 10 menit dari sekarang. Ya, ada tidak dimengerti ya? Ya, jadi silakan untuk kelompok 3 kan dia ada beberapa sampah ya, dan silakan di scan barcode-nya atau bisa dibuka linknya. Dari situ kalian akan bisa mengetahui bagaimana cara menjawab pertanyaan di balik itu. Kembali dari kelompok 4. Ya, jadi kelompok 4 itu gambar penebangan pohon. Apa sudah selesai ya? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Nishita Melia sebagai moderator. Kemudian di sebelah kiri saya pemateri, yang pertama Willy Firawati, yang kedua Anissa Mardia, dan Rizky Setiawan sebagai nutulen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan materi kami tentang perubahan lingkungan, yaitu kebakaran hutan. Baiklah, kami mempersiapkan pemateri untuk membahas materi kami. Dengan ini dipersilakan. 1. Jenis perubahan lingkungan yang terjadi. Jawab. Kebakaran hutan dan lahan Indonesia. 2. Dampak yang terjadi karena perubahan lingkungan tersebut. Jawab. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, yaitu terjadinya kerusakan dengan pencemaran lingkungan seperti flora, fauna, dan air serta adanya asap. Baiklah, itu materi kami dan kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Gita, perwakilan dari kelompok 2, akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Mengapa bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
kami yaitu penyebab kebakaran hutan dapat dibagi menjadi dua, yaitu alam dan ulah manusia. Alam dapat memberikan risiko terjadinya kebakaran ketika musim kemarau yang panjang dan ketika gunung berapi meletus. Sementara itu, ulah manusia dapat menjadi penyebab kebakaran hutan karena kesalahan dalam faktor ekonomi. Apakah jawaban kami diterima? Masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan naik ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Maria Vita sebagai moderator. Di samping saya materi Suci Rahmadani, Anissa, Saskia, dan Dian sebagai penulis. Adapun untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu perubahan lingkungan karena kerusakan lingkungan dibalik banjir. Saya persilakan Suci Rahmadani. Dengan ini saya persilakan. Jenis perubahan lingkungan yang terjadi yaitu kerusakan lingkungan dari banjir. Itulah tadi hasil presentasi kami. Saya buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu jelaskan dampak yang terjadi karena perubahan lingkungan akibat banjir selain yang Anda sebutkan tadi. Baik, saya persilakan Saskia untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, selain itu, banjir juga dapat menyebabkan pencemaran air oleh limbah domestik dan industri yang berpotensi merugikan kehidupan akuatik dan kesehatan manusia. Upaya konservasi dan mitigasi perlu diterapkan untuk mengatasi dampak buruk ini. Apakah jawaban diterima? Ya, diterima. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pantai yang tercemar dengan sampah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Lilis Karlina sebagai moderator. Di samping saya Sunarti sebagai pemateri, dan di sampingnya Ismianti sebagai pemateri, di sampingnya Wahyudi sebagai pemateri, dan Nur Hasanah sebagai penulis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri. 1. Jenis perubahan lingkungan yang terjadi yaitu Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Itulah tadi pemateri dari kelompok kami, dan saya buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sabila, perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa Indonesia menjadi negara penyimpanan sampah terbesar kedua di dunia? Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita bersalawat. Saya Adesa Nanda Supriyadi selaku moderator kelompok 4. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Nabila Sabila sebagai pemateri pertama, Muhammad Yusuf sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Rizki sebagai matulen. Judul materi kami yaitu perubahan lingkungan karena penebangan pohon secara liar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Nabila untuk membacakan materinya. Jenis perubahan lingkungan yang terjadi yaitu kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon. 2. Dampak yang terjadi karena perubahan lingkungan tersebut yaitu 1. Kehilangan habitat. 2. Erosi tanah. 3. Perubahan iklim lokasi. 4. Pengurangan ketersediaan air. 5. Pencemaran udara. 6. Dampak sosial ekonomi. 7. Resiko bencana alam. Itulah tadi pemaparan materi kami. Saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin dari perwakilan kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa penambangan pohon secara liar dapat mempengaruhi jauh air? Terima kasih untuk kelompok keempat. Selanjutnya saya akan mempersilakan Nabila untuk menjawab pertanyaannya. Hutan yang gundul karena penebangan liar menyebabkan air hujan langsung jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Selain itu, apabila terjadi hujan terus-menerus, dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Apakah jawaban kami diterima? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok keempat. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk kelompok yang terakhir ialah kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pencemaran air akibat limbah industri. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Saya Siva Mulyani sebagai moderator, pemateri pertama Indra, pemateri kedua dari Budal, dan Nabil sebagai masulen. Baik, kalau cukup berlama-lama, pemateri pertama. Nomor 1, jenis perubahan lingkungan yang terjadi yaitu pencemaran air akibat limbah industri. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firwati, perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kelompok 5. Bagaimana agar limbah industri tidak mencemari perairan di sekitarnya? Baik, terima kasih. Budal akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada 3, yaitu mengimplementasikan sistem pengolahan limbah yang bisa di pabrik. 2. Memastikan bahwa limbah cair yang dihasilkan telah diolah secara cepat sebelum dibuang ke perairan. 3. Menerapkan praktik pengolahan limbah yang ramah lingkungan seperti daur ulang bahan kimia dan pengurangan penggunaan bahan berbahaya. Jawaban kami terima. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 5. Ya, karena sudah tampil semua
pertama, Bapak Ibu guru bertanya apakah kami senang atau tidak dengan pembelajarannya. Menurut saya sangat bahagia. Yang kedua, Bapak Ibu guru selalu memberikan pembelajaran yang berbeda membuat kami senang. Menurut saya sangat bahagia. Yang ketiga, Bapak Ibu guru mau mengikuti keinginan kami dalam belajar. Menurut saya sangat bahagia. Dan yang keempat, Bapak Ibu guru selalu menanggapi pertanyaan kami dengan baik dan bijak. Menurut saya sangat bahagia. Dan yang terakhir, kami boleh bertanya apa saja kepada Bapak Ibu guru. Menurut saya sangat bahagia. Ya, kasih aplaus untuk temannya. Nah, baik, silakan dikumpul kembali lembar refleksinya. Baik, kegiatan selanjutnya silakan Rendaku mengambil HP-nya kembali untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian. Ibu akan memberikan post-test. Ibu sudah kirim di WA grupnya. Silakan dibuka link tersebut. Ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab dengan benar. Ibu kasih waktu selama 2 menit dari sekarang. Sudah selesai? Baik, untuk pertemuan selanjutnya silakan Mendaku mencari informasi tentang materi pencemaran lingkungan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, siapa di antara kalian yang bisa memimpin doa? Ya, silakan Lilis. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih, Nak. Demikian pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi